Pernah nggak sih bangun pagi, belum buka mata sepenuhnya, tapi pikiran udah mikir kerja? Alarm bunyi, yang bangun bukan semangat, tapi kesadaran kalau hidup harus lanjut. Kadang kita kerja sambil ngeluh, ngeluh sambil kerja, dan di tengah-tengahnya kita mikir, ini hidup apa rutinitas sih? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini kita nggak mau sok bijak, nggak mau ngajarin dari Menara Gading. Kita cuma mau ngobrol santai soal pekerjaan, tentang capeknya, bingungnya, dan kenapa banyak dari kita tetap bertahan meski rasanya berat. Anggap aja ini obrolan pelan-pelan, teman ke teman, sambil minum kopi, atau sambil rebahan dan mikir hidup. Dan sebelum lanjut, kalau kamu ngerasa konten kayak gini bikin kamu ngerasa ditemani, jangan lupa subscribe ya. Bukan cuma buat algoritma, tapi biar kita bisa ngobrol lebih sering ke depannya. Oke, tarik nafas sebentar, kita mulai di Mau Tahu. Satu, pekerjaan bukan cuma soal cari uang. Banyak orang masuk dunia kerja dengan satu tujuan, yang penting dapat gaji. Dan itu wajar, karena hidup memang butuh makan, bayar listrik, dan bertahan. Tapi pelan-pelan, kita sadar, pekerjaan bukan cuma soal uang. Dia juga ngambil waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Makanya kalau kerja di tempat yang salah, uangnya masuk, tapi semangatnya habis. Nasihatnya, pekerjaan yang baik bukan yang bikin kaya cepat, tapi yang bikin kamu masih waras saat dijalani. 2. Kerja capek itu normal, kerja tanpa arah itu bahaya. Capek kerja itu biasa, yang nggak biasa adalah capek tapi nggak tahu sedang kemana. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Besok ulang lagi. Tahun berganti, tapi hidup rasanya di tempat yang sama. Ini bukan soal malas, ini soal arah. Nasihatnya, nggak apa-apa capek, asal tahu capeknya buat apa. 3. Banyak orang kerja bukan karena mau, tapi karena takut. Takut nggak punya uang, takut dibilang gagal, takut dibandingkan. Akhirnya bertahan di pekerjaan yang bikin sesak, bukan karena cinta, tapi karena takut melompat. Dan itu manusiawi. Nasihatnya, nggak semua orang harus langsung berani. Yang penting sadar dulu, aku bertahan karena apa? 4. Gaji tidak selalu sejalan dengan beban kerja. Ada yang kerjanya santai, tapi gajinya besar. Ada yang kerjanya jungkir balik, tapi gajinya pas-pasan. Dan disinilah banyak orang merasa hidup tidak adil. Tapi dunia kerja memang bukan soal adil. Dia soal posisi, kesempatan, dan negosiasi. Nasihatnya, jangan cuma kerja keras, belajar juga kerja cerdas dan tahu nilai diri. 5. Lingkungan kerja bisa lebih melelahkan dari pekerjaannya. Kadang yang bikin capek bukan tugasnya, tapi orang-orangnya. Atasan yang menekan, rekan yang kompetitif berlebihan, budaya kerja yang toksik. Pekerjaannya sama, tapi suasananya beda, rasanya bisa jauh berbeda. Nasihatnya, kalau tiap hari berangkat kerja dengan dada berat, itu bukan hal sepele. 6. Tidak semua orang beruntung dengan pekerjaan impian. Ada yang sejak awal tahu passionnya, ada yang masih cari sampai sekarang. Dan itu nggak apa-apa. Masalahnya media sosial bikin seolah-olah semua orang harus kerja sesuai passion. Padahal banyak orang kerja dulu buat bertahan, baru pelan-pelan cari makna. Nasihatnya, jangan merendahkan dirimu hanya karena hidupmu belum ideal. 7. Kerja terlalu lama bisa bikin kita kehilangan diri. Bangun pagi langsung mikir kerja. Tidur malam masih mikir kerja. Pelan-pelan, kita lupa siapa diri kita di luar pekerjaan. Hobi hilang, waktu sendiri jarang. Hidup jadi satu dimensi. Nasihatnya, kamu itu manusia yang bekerja, bukan mesin yang kebetulan hidup. 8. Produktif terus itu bukan tanda sukses. Zaman sekarang, capek malah sering dipamerkan. Lembur terus, tidur cuma 3 jam.
weekend tetap kerja. Seolah-olah semakin capek, semakin hebat. Padahal tubuh punya batas, dan batas itu nyata. Nasihatnya, istirahat bukan tanda malas, tapi tanda kamu pengen bertahan lama. 9. Banyak orang takut pindah kerja. Takut mulai dari nol, takut gaji turun, takut salah langkah. Akhirnya bertahan di tempat yang sama sambil mengeluh pelan-pelan. Padahal pindah kerja bukan selalu soal kabur. Kadang itu soal menyelamatkan diri. Nasihatnya, pindah bukan berarti gagal. Bisa jadi itu bentuk keberanian. 10. Tidak semua kerja keras akan dihargai. Ini pahit tapi nyata. Ada orang kerja sungguh-sungguh, tapi tidak dilihat. Ada yang biasa saja, tapi dekat dengan atasan. Dunia kerja tidak selalu adil, dan itu perlu disadari supaya tidak kecewa berlebihan. Nasihatnya, tetap profesional, tapi jangan menyerahkan harga dirimu sepenuhnya pada penilaian kantor. 11. Pekerjaan bisa mengubah cara kita melihat hidup. Setelah kerja, kita jadi lebih menghargai waktu, lebih paham capek orang lain, lebih sadar arti uang. Kerja memang melelahkan, tapi juga mendewasakan. Nasihatnya, ambil pelajarannya, bukan cuma capeknya. 12. Tidak semua orang bisa langsung sukses. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang muter dulu. Semua punya jalur sendiri. Masalah muncul saat kita membandingkan proses sendiri dengan hasil orang lain. Nasihatnya, hidup bukan lomba lari, ini perjalanan panjang. 13. Pekerjaan tidak menentukan nilai manusia. Gelar boleh beda, jabatan boleh beda, seragam boleh beda, tapi nilai manusia tidak ditentukan oleh kartu nama. Nasihatnya, jangan merendahkan dirimu hanya karena pekerjaanmu tidak terlihat wah. 14. Belajar dari pekerjaan itu penting. Bekerja bukan cuma soal bertahan, tapi juga belajar. Belajar komunikasi, belajar sabar, belajar mengatur emosi. Kalau suatu hari kamu pindah, ilmunya ikut pindah. Nasihatnya, ambil sebanyak mungkin pelajaran, jangan cuma ambil gaji. 15. Pekerjaan seharusnya mendukung hidup, bukan menghancurkannya. Di akhir hari, pekerjaan hanyalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Kalau kerja membuatmu kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga, kehilangan diri sendiri, itu bukan pengorbanan, itu peringatan. Nasihat terakhir, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tapi hiduplah dengan sadar. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu kuat, atau setidaknya kamu lagi berusaha bertahan. Pekerjaan memang capek, kadang bikin kita ragu sama diri sendiri, kadang bikin kita lupa kalau kita itu manusia, bukan mesin. Tapi satu hal yang perlu diingat, kamu bukan malas, kamu cuma lelah. Dan gak apa-apa merasa lelah, selama kamu gak menyerah pada diri sendiri. Semoga obrolan panjang ini bisa jadi teman di hari yang berat, atau pengingat kecil kalau hidup gak harus selalu kuat setiap saat. Kalau kamu merasa video ini ada gunanya, atau sekedar bikin kamu merasa, oh, ternyata gue nggak sendirian, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kalau suatu hari kamu lagi capek dan butuh ditemani, video seperti ini bisa nemuin kamu lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga diri baik-baik. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya.